Dan ini dia, untuk match terakhir tiebreaker kita, Incendio berhadapan dengan Blacklist Internasional. Wow, Lane of Dawn akan menjadi saksi pastinya. Siapakah yang harus berjuang lebih keras melalui jalur lower bracket ini aja udah berjuang lebih keras ya dari tiebreaker pastinya. Mereka menjalankan match lebih banyak. Tapi kita akan langsung melihat di area jungle masing-masing. Wise yang sudah starting dari area orange buff-nya. Dan kali ini Apex menggunakan Franco. Akankah Franco masih menjadi mimpi buruk untuk Blacklist? Karena kita bisa melihat di game sebelumnya, di match sebelumnya. Franco begitu mengerikan untuk bisa nge-pick off satu persatu player-player dari Blacklist. Ya, dan ini teman-teman dari Blacklist sendiri coba untuk mengurung karena Rosa. Dengan ada Mystic Field yang dikeluarkan oleh Haji. Buat Rosa, wits, ada Iron Hook tuh. Kena Satu Little Iron Wonder. Hooknya, Little Wonder dan tercuri. Kita ngeliat kayak, oh nggak kena, tapi ternyata kena Little Wonder dan itu adalah last hit yang begitu baik. Beda target operasi ya. Iya. Dan mungkin menahan retribution juga dari Wise agar tidak tergunakan di area river. Namun harus menghilangkan satu chance, satu kesempatan untuk mendapatkan sebuah Little Wonder XP yang bakal lebih tinggi. Dan itu dia Iron Hook yang udah mulai terconnect juga, dipaksakan untuk mundur. Mystic Field sudah terbuka, tapi kita lihat ada Alien. Wow, Ya. dengan weapon masternya, dia nge-cut ke arah depan dari base turret di arah bottom lane. Yang dimana kita bisa lihat dari Aliennya bakal rotasi lebih cepat. Ya, Ya. dan bahkan ditambah dengan TNZ yang benar-benar mencoba untuk mengobrak-abrik formasi dari teman-teman tim Blacklist International. Apalagi dengan efek dari imunnya yang dia miliki, ini akan menambah power tentunya bagi satu sosok Joy yang sudah sangat cepat sekali mendapatkan level yang keempat. Ya, dengan pemilihan 1-1 sebenarnya di early game ini tugas berat ya untuk Oh My Venus harus bisa menjaga daerah gold lane. Supaya OHF juga menjadi harapan bangsa yang paling agung nantinya untuk bisa memberikan damage di area late game. Cuman dengan adanya Turtle Camp yang sudah mulai muncul, kali ini masih belum ada pertarungan di area tersebut. Yap, tapi kayaknya udah setup position dari kedua tim. Dimana Ceki-Ceki ke arah rumputan, ke spot pergerakan dari Alien di sana. Dan udah mulai dipoke juga, Edward menarik turtle tersebut. Iron Hook yang connect kepada Oh My Venus. Dan kali ini disambut lagi dari Feeder Ice Strike. First Blood by Infinix tercipta di tangan seorang Apex 47. Dan bahkan Wise-nya bakal coba dikejar lagi Alien. Menjadi garda terdepan tapi damage-nya ditelan begitu banyak. Dan bahkan ada grab-grab yang connect. Edward berhasil membalaskan poin eliminasi tersebut. Tapi gak berhenti sampai situ karena Rosa pun memberikan damage yang besar. Dan Flicker dipaksakan untuk keluar dari Edward. Dan turtle-nya masih belum di-reset aja. Iya, dan kali ini terreset sudah dari Turtle lihat TNZ maju ke arah depan sana. Haji yang menjadi target operasi berikutnya. Ada Mystic Field dikeluarkan tapi gak bisa ada retribution. Tapi lihat Haji, satu yang terakhir membuat TNZ langsung bisa menumbangkan sosok mid laner dari Blacklist Internasional. Wow, itu Mystic Field Infinite gak cukup ya untuk bisa menahan. Tapi wah, itu dia Iron Hook lagi dan lagi terkonek gimana Edward. Bakal coba untuk di backup dengan ada 10-16 membuat Edward juga tidak bisa lagi untuk dipertahankan karena belum ada follow up damage dari Blacklist Internasional. Membuat TNZ kali ini juga menjadi satu damage dealer yang besar, membuat dari Wise harus mundur terlebih dahulu. Dan bahkan yang dapetin Little Wonder-nya adalah TNZ. Teamfight barusan tidak ada split-split dikarenakan Edward sudah menggunakannya di teamfight yang sebelumnya. Ya. Dan ditambah dengan bagaimana Haji yang ternyata tertangkap dengan Electrifying Beast yang dimiliki oleh TNZ itu sendiri. Dan memberikan magical damage yang begitu menyakitkan dan bahkan memaksa kali ini Incendio mendapatkan sebuah keuntungan di early game. Ditambah dengan Blacklist yang kehilangan banyak sekali sumber daya keuangan di area bagaimana river dan mid lane yang dikuasai oleh Incendio Supremacy. Ini makin lebih terlihat jelas dari goldnya. Sekarang berbeda 1000. Iya. Alien gue satu level. Wah, charge terconnect tapi memang hanya untuk penahanan saja ya. Diperlama loh. Diperlambat Iya. saja karena memang nggak ada follow up juga dan itu stiker ente kadang-kadang ente. Udah sampai ke mancanegara ya saya lihat-lihat ya. Tapi kita bisa intip juga dari emblemnya nih Profesor KB. Ya, untuk emblemnya kita bakal melihat bagaimana Franco dengan movement speed dan juga dengan hybrid seperti biasa. Hanya saja untuk sekarang physical attack dari Alien ditambah dengan weapon master. Jadi Blade of Despair tentunya akan menambahkan lebih dari 160 physical attack. Bisa menyentuh ke angka 184 juga untuk physical attack-nya. Dan untuk sekarang ditambah dengan TNZ yang akan mengamankan Mystery Shop. Jadi akan mempermudah teman-teman dari Incendio Supremacy juga mengamankan core itemnya. Di sisi lain Rosa dengan Purify jadi ini akan mempermudah Rosa untuk repositioning ketika nantinya akan ada Dominant Blast ditambah dengan Mystic Field yang cukup mengganggu dari area of effect. Dan baru saja kita bilang bahwa Apex 47 atau 47 agak sedikit
bisa kedetek gara-gara satu buah skill yang Yes. ada di sosok Haji. Charge sudah dilakukan oleh Moy Venus. Ini dia Electrifying Beats yang sudah keluar dari TNZ. Tidak cukup besar damage-nya untuk bisa menumbangkan Moy Venus di area top lane. Meanwhile, sudah ada Feeder Ice Strike juga membuat dari Blacklist International kali harus dipaksakan untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Edward menjadi garda terdepan pula. Damage-nya terlalu besar dan bahkan ini Apex 47 terkena Mystic Field dari Infinite dan Luminant Blast pula. Membuat dari Apex 47 tidak bisa lagi bergerak terlalu banyak sehingga 1 poin eliminasi berhasil ditabung. Posisinya agak kurang baik sebenarnya dari teman-teman Incendio karena terpisah. Iron Hook ditambah dengan Flicker. Sedangkan di depan sana ada gangguan yang dibuat oleh Edward. Yang akhirnya niat terhadap poin kill ke arah Oheb itu bisa digagalkan. Dan malahan Oheb yang bisa mendapatkan poin kill tersebut. Dan membuat kali ini Blacklist bakal coba lebih fokus ke arah Turtle yang sudah muncul. Oke, Yes. ini ada dua rotasi yang berbeda. Yang pertama adalah Oheb yang join ke area mid lane, yang menandakan bahwa dia akan join teamfight, tapi dia balik lagi ke area top lane setelah melihat Shine kembali ke dalam landing phase-nya. Padahal bisa ada dua kejadian yang berbeda. Yang pertama, teamfight 4 lawan 5 di area Turtle dari Blacklist International yang diunggulkan dengan hadirnya Oheb. Namun ternyata dengan saat ini Ohebnya kembali ke dalam landing phase, artinya tidak akan ada split push dari teman-teman Incendio Supremacy. Itu dia satu buah inisiasi yang begitu baik. Mystic Field Infinite dieksekusi dengan adanya satu buah grab. Edward menabung kembali poin eliminasinya dan bahkan Alien kali ini yang bakal coba untuk langsung saya di zoning out pergerakannya oleh Edward. Wise mengeksekusi Turtle yang kedua tanpa adanya kontes. Dan ini akan menjadi keuntungan karena Turtle slain by UBS Gold untuk Wise Watch Charge. Defensif dikeluarkan untuk Alien kali ini. Harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ada backstep yang akan dilakukan. Wise mencoba untuk mengejar tapi Alien terlalu jauh. Tidak ada Detonas Welcome yang dikeluarkan. Ya, untuk itemnya sendiri, Blade of Despair sudah ada di tangan Sunshine. Ditambah juga dengan Grok dari Alien yang selesai dengan Blade of Despair. Ditambah dengan Lightning Truncheon juga dari Rosa yang perlahan-lahan akan jadi. Sama halnya seperti Haji yang juga akan menuju kepada satu buah item yang cukup mahal. Wow. Sunshine terpick off di area top lane. Neon Blast yang sangat baik sekali dari Omai Venus memberikan assist yang baik terhadap Oheb juga. Iron Hook masih bisa ditangkis dengan adanya satu Guardian Bulwark. Tapi dari Apex 47 memilih untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk merelakankah? Ternyata tidak. Dari satu outer turretnya masih bertahan kokoh di bagian atas. Yes, dan kali ini Edward juga sudah secure dengan dominance ice-nya di arah top lane. Bakal coba untuk dicicil aja outer turret, tapi lagi-lagi Guardians Bulwark menangkal satu Iron Hook yang dilakukan. Charge sudah mencoba untuk connect ke arah Rosa. Infinite dari Mystic Field-nya juga membuat Rosa kali ini harus bergerak mundur terlebih dahulu tanpa bisa menginisiasi lebih lagi. Dan kita bisa lihat dari segi gold, Blacklist tidak berbalik unggul setelah tadi Incendio sempat memimpin. Dan bahkan kali ini dari satu pergerakannya Edward terkena dengan adanya satu buah Bloody Hand dan eksekusi yang begitu matang dari Incendio mempanis Edward di sisi yang lain. Iya, terlalu berada di posisi yang kurang menyenangkan bagi Edward itu sendiri ya. Dia melihat untuk balik tapi ternyata ada sedikit mungkin informasi atau komunikasi yang dilakukan. Dia coba untuk maju kembali sambil memberikan badannya buying time. Tapi ternyata hal itu nggak disusul dengan adanya teman-teman dari Blacklist International sehingga dia bisa dipanis untuk kali kedua. Sementara dengan adanya TNZ yang memiliki move speed dengan dash yang sangat cepat yang membantu untuk cutting di bagian tengah dan mencoba untuk menjemput Alien untuk bisa join the fight di mid lane. Ya, apalagi Lord udah mulai muncul dan kalau ngomongin Edward di teamfight yang terakhir itu dikarenakan balik lagi Apex 47 ini ready banget dengan menggunakan Bloody Hand dan dia bisa melakukan sebuah cancellation terhadap satu sosok pemain yang memang nih power dari ultimate-nya Regennya begitu tinggi. Apalagi untuk sekarang Edward di level yang ke-10 tentu dia akan lebih power lagi ketika nanti berada di level ke-12 dengan Regen HP yang lebih banyak. Yes, dan di arah tengah pun, wah itu dia Iron Hook yang terconnect lagi terhadap seorang Wise, tapi bisa dibalikin dengan ada sebuah Detox Welcome, tapi tercancel lagi. Bloody Hand yang terconnect membuat Rosa di arah belakang juga cukup free dengan ada sebuah Feeder Ice Strike, tapi Alien tertinggal dalam rombongannya. Membuat dari Edward berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Iron Hook belum connect sama siapa, tapi TNZ mencoba untuk mengacak-ngacak formasi yang di set up oleh Blacklist International. Dan reset lagi, disengage lagi dari kedua tim. Gak mau ada pertumpahan darah kembali dan Iron Hook lagi-lagi menjadi satu buah pressure yang besar. Tapi bisa dibalaskan dengan cukup baik oleh Downing Light yang dimiliki oleh Haji. Padahal tadi dari dari Omai Venus, Lemon Blast-nya bisa di-cancel dengan dari Wild Charge Alien. Itu membuat dari Blacklist dan juga dari Incendio akhirnya mengurungkan niatnya. Apalagi dari Incendio juga nggak punya Alien yang berada di garis depan. Sehingga dia memilih untuk regroup
Mereka memilih untuk bisa mencari lagi kompensasi dan menguasai area river, area lord yang bakal mereka inisiasi. Tapi di bagian tengah sepertinya bakal coba untuk diharas oleh teman-teman dari Blacklist International. Oke. Ya, intinya selama nantinya teamfight ini akan ada alien, Incendio akan selalu menabrak. Yap. Kalau alien yang nggak ada, mungkin mereka akan mengurungkan niat dan bahkan lebih memilih untuk bermain defensif ketimbang bermain yang lebih agresif atau play aktif untuk menimbulkan sebuah serangan. Yes, Karena dan- teman-teman bisa lihat di sini di area bottom lane-nya selalu dipotong oleh alien agar dia bisa repositioning terlebih dahulu ketimbang nantinya Edward yang telat rotasi. Tapi dari Incendio juga kalau menurut aku kurang frontliner sih. Alien dengan weapon mastery-nya kayaknya tidak cukup sustain ya berada di garis terdepan. Dan Apex juga, jadi walaupun sosok seorang tank, tapi dia adalah tank yang lebih ada di arah belakang gitu loh dibanding yang memberikan badannya. Tapi Numenon Blast juga tadi udah keluar dari Flicker. Oh My Venus, begitupun dengan adanya satu buah flicker. Ini menjadi informasi yang sangat mahal pastinya untuk Incendio untuk melakukan teamfight. Dan Oheb menghujani feeder Ice Strike, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan dipaksa lagi-lagi untuk reset dari sebuah engagement yang dibuka. Aku sangat-sangat menantikan nantinya ada crossbow of time ya, ketika ada pertarungan di depan. Nunggu dengan adanya alien juga yang mencoba untuk melakukan flanking dari arah belakang sana. Tapi lihat bagaimana satu pelodihan Edward menjadi korban pertama. Satu flicker digunakan oleh Apex. Tapi lihat TNC mulai dikejar-kejar warga Blacklist International. Mystic Field dan kali ini teman-teman dari Incendio coba menyelamatkan diri. Apalagi dari wajah Todas welcome to M4. Tubuh dari Apex kali dalam tekanan. Dan itu dia crossbow of tank dari Oheb. Dan ditambah lagi dengan Downing Light. Shanzhan menjadi korban barusan. 3 ditukar dengan 2. Wah, TNZ hampir saja. Tapi lihat Oh My Venus juga kakinya udah mulai kepanasan, dia harus mundur. Karena udah mulai terbakar kena efek burn yang dimiliki. Tapi itu adalah sebuah fight yang begitu luar biasa. 16 disambut crossbow of tank dan juga Downing Light. Iya, semuanya berbaris lah, Iya, apalagi iya. terkena dari Rapi. Mystic Field juga, yang dimana itu menimbulkan sebuah efek damage yang begitu tinggi. Oheb yang ada di lini belakang tadi benar-benar memanfaatkan alien dengan tubuh besarnya ketika alien pun sudah menggunakan flicker dan juga wall charge. Sayangnya Oheb tidak tumbang dan Inspire pun langsung dia pop out untuk memberikan dealing damage balasan. Dan inilah dia Numenon Blast yang kena Bagus tiga banget pemain serta adanya Downing Light eksekusi yang tidak bisa dihindari lagi oleh sosok dari Farsha yang Purify-nya pun mau tidak mau harus di-pop out. Itu kombinasi yang diharapkan sih. Iya. Eksekusinya mungkin itu yang harus dilakukan oleh Ya, teman-teman mungkin dari dari 12 menit tadi ya. Baru sekali Blacklist ya. International baru menimbulkan satu combo yang luar biasa. Dan mungkin akan ditimbulkan kembali karena Oh My Venus kali ini sudah siap dengan flicker yang ia tadi buang ketika di teamfight menit 10. Alright, tapi ini dia Lord yang sudah ter-enhance pastinya. Masih Lord yang pertama sudah mulai ditarik ke area dari Blacklist International Wise. Mencoba untuk mencicil Iron Hook. Hampir saja bisa memancing dinosaurus di area sungai. Tapi nampaknya masih belum sampai di hook. Apex kayaknya udah mulai kelihatan. Oh My Venus dengan ada Conceal tidak balaskan Conceal. Dan kali ini, Iron Hook-nya bisa lagi-lagi dan lagi. Alien? Ditangkis, tapi lihat Alien di bagian bawah sana. Memberikan fokus yang terbagi masih dan Blacklist. Yes. Dan Neon Blast, Oh My Venus mengejar ke arah belakang. Menuju ke arah crossbow yang udah mulai hadir. Tapi harus dipaniskan sampai Sasha dapat double kill. Looking for triple kill dan Rosa yang berhasil mendapatkan hal tersebut. Haji mendapatkan dengan 1 poin kill yang maksimal. Walaupun dibalaskan lagi dan lihat. Kali ini tersisa Edward seorang diri. Mengejar ke arah Purify. Rosa. Dan Rosa gak ada Wish by Wish. Dan kali ini Wish by Wish satu stack lagi. di depannya. Bisa untuk mundur. Oke, ditarik lagi karena udah gak ada Purify. Walaupun bisa dibalaskan dengan sebuah feeder Ice Strike untuk kali ini Rosa. Akankah dia bisa bertahan? Edward versus Enggak. everybody gak cukup bisa bertahan terlalu lama. Edward dieksekusi dan ini menjadi keuntungan dan menjadi turning back point untuk Incendio. Bisa mengembalikan keadaan karena Lordnya sekarang udah mulai di take over walaupun sneaky peeky sudah dilakukan. Oh My Venus di arah belakang. Apex sudah mengetahui keberadaannya tersebut. Bakal coba untuk dikejar lagi tapi flicker sudah dikeluarkan dan bakal kali ini dari Speeder Strike-nya memiliki damage cukup sampai crossbow of tank bisa Winter. dihindar dengan Winter Clutch Champ Save the Day dan bahkan gak bisa lagi untuk bertahan karena di sana terjebak dari Infinite dan Mystic Field yang dikeluarkan oleh Haji. Dan ini mahal banget harganya karena TNC sang jungler
si pemegang Retribution di sini harus hilang di tangan Oheb dan membuat dari Blacklist yang tadi dalam keadaan cukup terpuruk, mereka bakal coba untuk ambil inisiasi ke arah Lord yang udah enhance. Lord yang bakal menjadi salah satu aspek penting. Tapi lihat bagaimana Rosa. Masih ada Feather Ice Strike yang bisa menyelamatkan diri ini dan memberikan jawaban. Haji nggak bisa nge-kill ke arah Rosa. Oke, Lord Slain by UBS Gold jatuh ke tangan Blacklist yang kali ini sudah akan memberikan kembali dari pressure-nya. Dan kita bisa intip dari item yang sudah terbentuk nih, Profesor. Oke, Wind of Nature, jawaban atas serangan dari Crossbow of Tank-nya Oheb. Winter Truncheon juga kali ini menjawab sekali dari TNZ untuk memicu bagaimana ultimate daripada seorang Oheb. Yang walaupun di satu sisi kita bisa melihat Oheb pun cukup respect dengan adanya Athena Shield. Namun dengan damage dealt yang dimiliki oleh Rosa dan juga TNZ ini juga masih seolah-olah belum cukup. Ini kayak dipaksa untuk Ohebnya ayo lebih safe, bikin immortal atau sejenisnya. Yang nantinya bisa menghandle sedikit bagaimana damage dealt magical yang begitu tinggi dengan jarak yang begitu luas daripada sosok Varsha. Di satu sisi lainnya, kalau kita melihat dari Wise, dia pun sudah sangat kuat di lini depan, tinggal dia butuh Athena Shield tambahan. Agar nantinya bisa menerima magical damage dari Rosa dan juga dari TNZ agar tidak begitu terpukul ketika ada dalam team fight karena dia pun udah punya Guardian Helmet. Alright, Magic Sentry sudah diaktifkan. Keberadaan dari Blacklist sudah ke spot juga. Walaupun tadi kita lihat ya Lord yang benar-benar dikawal belum bisa menjadi satu buah jaminan untuk kemenangan dari Blacklist dan memilih untuk menghancurkan satu outer turret di arah tengah. Dan kita bisa lihat pergerakan dari Alien ini benar-benar luar biasa ya. Dia nge-cut sampai Jauh ya. jauh banget. Bener. Ini yang bakal menjadi konsentrasi lebih yang harus dilakukan oleh teman-teman Blacklist. Nggak boleh membiarkan dari Alien semena-mena di bagian bawah. Sedangkan kali ini di menit 16, Oheb sudah memegang orange buff tandanya. Ini metode penyerangan bakal segera dilancarkan. Rosa, darahnya tinggal setengah. Ada satu downing light yang dikeluarkan oleh Haji. Membuat setengah HP-nya berkurang. Yes, dan ini adalah jawaban juga di mana Wise udah makin sustain lagi pastinya untuk berada di lini depan dengan Athena Shield yang dimiliki. Kita bisa lihat ada dua player dari Blacklist yang menjadi top players gold di 11.000 masing-masing untuk Oheb dan Wise. Iya benar banget, dan kalau misalkan melihat dari Sunshine memang agak sedikit under dari itemnya, tapi bukan berarti dia tidak memiliki damage yang cukup. Karena terbukti tadi dengan Malefic Roar yang sudah di tangan dari Sunshine dan juga Wind of Nature, jawaban atas Oheb dengan Crossbow of Tongue, ini Incendio Supremacy bisa loh memberikan damage balasan dan bahkan ada Luminal Blast yang baru saja dilakukan oleh Oh My Venus. Untungnya tidak dengan menggunakan flicker juga. Wah itu kalau pakai flicker sih rugi bandar ya. Dan tadinya Alien bisa untuk menghindar juga. Kali ini 1, 2, 3, 4 member Rosa, Sunshine, Apex 47, TNZ mencoba untuk membombardir area bawah sana. Terus memberikan pressure terhadap Edward. Satu Waduh, sakit downing banget. light lagi. Sakit banget. Kena lagi Itu Rosa. enaknya sih dari Xavier itu Apa tuh? global presence Iya, Ya, yang global mau presence, mau melakukan kemana blocking nih? damage, buka map juga. Buka map Iya. juga. Dan itu adalah sebuah pembukaan map yang luar biasa dilakukan oleh Eh. teman-teman dari Incendio Supremacy. What? Dan itu dia satu Iron Hook Oh, yang wow. berhasil langsung di burst down. Membuat dari Oh My Venus harus kehilangan nyawanya. Dan Lord yang tadi udah mulai di-poking oleh Oke. Wise. Ini bakal di-reset karena 4 versus 5 bukan hal yang baik. Dimana kita bisa lihat juga satu tertarik dari tengah udah mulai terancam untuk runtuh. Alien tiba-tiba ada di belakang sana tuh. Udah coba untuk memata-matai teman-teman dari Blacklist. Supaya kalau misalnya dia masuk ke sana nggak bisa selamat. Tapi Edward dengan grab-grabnya, Fedor Ice Strike dibuka oleh Rosa yang ada di sana juga. Dan Winter Truncheon membuat dari Oheb mengurungkan niatnya melakukan crossbow of tank. Lihat bagaimana Edward menyelamatkan Alien. diri dengan ada flicker. Tapi Alien terkena impact dari satu downing line. Dan Haji kali ini bisa di-tag down oleh Immortal. TNZ. Masih ada Immortal, masih mencari Wah. Immortal ya. Masih bisa menggantikan Winter Truncheon. Tapi kali ini TNZ nggak bisa selamat di tangan Oheb. 2 versus 2 tapi lihat ada sebuah Wind of Nature juga yang sudah mulai aktif tapi Sunshine gak bisa lagi untuk bertahan karena sergapan dari Blacklist membuat adanya satu buah trading 3 untuk 3. Tadi Wow. perubahan item yang cepat ya, Winter ditekan, Winter ya cooldown diganti Immortality. Tapi memang masih belum cukup untuk menjadi jaminan TNZ bisa selamat. Dan ini adalah benar-benar menjadi partai hidup mati. Upper Iya. bracket benar-benar semahal itu teman-teman. Ini bisa bayangkan bagaimana Incendio Supremacy dan juga Blacklist saling jual beli serangan, saling mencoba untuk menumbangkan satu sama lain, dan bahkan dengan Rosa sebagai high ground defender
pelindung dari Turki yang semenjak awal game benar-benar berada dalam posisi yang aman, nyaman, tentram tanpa ada gangguan 408 dan masih belum tertumbangkan sampai sekarang dikarenakan dengan Winter Truncheon yang mampu untuk menyelamatkan dari serangan crossbow of tank. Yes. Untuk di menit yang ke-20 tentunya akan lebih mendebarkan dikarenakan Apex 47 dari tadi pun melakukan blodihan dengan sangat on point sekali dan itu targetnya ada di Wise. Ini dimana Wise sendiri pemegang Retribution, peran penting bagi Blacklist, badan bagi Blacklist. Kalau nggak ada Wise tentunya kali ini TNZ lebih mudah untuk menyentuh ke arah hajinya itu Iya. di lini belakang yang tidak terganggu sama sekali. Dan apalagi kalau kita bisa lihat ya, Alien yang nggak terlalu memiliki KDA bagus ya. Dan Eh. di sini pun Alien yang harus terkena damage-nya begitu banyak. Oh. Ada Gordian's Barrier tapi belum cukup untuk bisa menumbangkan. Tapi di Wise. sisi yang lain Wise-nya yang berhasil terpanis Sunshine. Gak punya HP yang terlalu banyak lagi, bakal coba dikejar dari pergerakan besar Edward. Dan itu di rolling line. Bakal coba untuk ditahan tapi ternyata tidak bisa lagi untuk bertahan dari seorang Sunshine. Bakal coba dikejar. TNZ kali ini terkena dengan ada satu buah grab-grab walaupun ada satu Ditungguin. Winter Truncheon, tapi TNZ tidak bisa bertahan dan kita bisa lihat 3 player ditukarkan dengan adanya 1 nyawa dari Blacklist. Wah, Dan ini dia. tapi gokil sih kalau teman-teman notice TNZ tadi walaupun Winter Truncheon-nya dia jual, dia ganti Rose Gold Meteor hanya untuk memberikan shield absorb Ya. ketika darahnya berada di bawah 40% dan ini benar-benar akankah menjadi mimpi buruk bagi Incendio Supremacy karena Wah, straight push. tidak ada teman-teman seperti Shanshan TNZ dan bahkan Alien dan langsung coba untuk di straight push. Yes, itu dia. Dan satu base turret gak bisa lagi untuk dipertahankan karena akan menjadi straight push karena Dominan Blast juga udah mulai terbuka dan bahkan kali ini dari Rosanya mengeluarkan Winter Truncheon tapi masih belum bisa bertahan dan ini dia Blacklist!